Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Pak Samsu Jalal, penandatangan Forum Purnaweran Prajurit TNI. Salah satunya adalah tuntutan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang lama. Bukan lama, itu 1945 itu tetap yang lama ke yang baru sama aja, kembali ke Undang-Undang 1945. Oke. Artinya itu nanti akan kembali pemilihan presiden akan dilakukan oleh MPR. Ya. Dan itu menjadi target dari Forum Purnaweran Prajurit TNI. Makanya MPR itu kan lembaga tertinggi kan. Ini sekarang dirubah DPR. Ada apa DPR? DPR itu kan orang-orang semuanya apa? Prof Burhan, Ya. mungkin nggak sih dalam era yang seperti sekarang kemudian back ke Undang-Undang Dasar 45 yang lama sebetulnya? Yang asli. Yang asli. Yang asli? Yang Ya. asli. Nah, sebelum jawab pertanyaan itu, Mas, memang permintaan untuk mengganti Wapres Gibran itu satu tarikan nafas dengan tuntutan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar asli. Dan itu bukan isu Baru juga? baru, itu isu lama. Termasuk Pak Prabowo sendiri beberapa tahun sebelumnya pernah juga mengemukakan hal yang kurang lebih sama. Semangat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45, di mana salah satu pasal kuncinya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden itu tidak di tangan rakyat secara langsung, tetapi di tangan MPR. Nah, pertanyaannya apakah ada hubungan antara tuntutan untuk mengganti Gibran sebagai Wapres dengan perubahan desain institusi berkaitan dengan pemilihan presiden atau wakil presiden atau tidak? Nah, ini kan soal preteks ini penting untuk kita baca. Nah, yang kedua adalah mungkin atau tidak. Nah, lagi-lagi Undang-Undang Dasar kan bukan kitab suci. Oke. Ya, dan tentu kembali ke semangat politik ya, zeitgeist-nya seperti apa. Misalnya dalam kasus di Turki. Turki itu ada perubahan krusial. Ya. Dan bisa karena AKP partainya Erdogan itu sangat dominan di parlemen. Nah, pertanyaannya adalah apakah hal yang sama itu terjadi dalam konteks di Indonesia? Apakah pikiran lama Pak Prabowo itu akan muncul kembali untuk mengembalikan ke Undang-Undang Dasar 45 setelah beliau menjadi orang nomor 1 di Republik, ataukah beliau bernegosiasi dengan kekuatan-kekuatan politik yang sekarang ada? Dan jangan lupa Pak Prabowo juga melihat opini publik seperti apa. Kalau misalnya opini publik mendukung, mungkin saja terjadi perubahan kembali pemilihan presiden dan wakil presiden ke MPR. Tapi kalau menolak, dugaan saya Pak Prabowo juga tidak akan membentur tembok. Dan itu kejadian pada waktu Balik DPR itu mau melakukan sabotase atas putusan MK berkaitan dengan pilkada. Pak Prabowo berubah arah karena melihat kontroversi yang sangat besar dari rakyat kalau misalnya DPR melakukan proses tanda kutip amandemen terhadap putusan MK yang dianggap reformis. Nah, kaitannya dengan proses pemilihan presiden, nah ini saya meminjam istilah para ilmuwan ya, itu the last line of defense. Jadi buat rakyat itu semua hak merasa sudah diambil sama elit, satu-satunya hak yang mereka punya adalah hak untuk memilih pemimpin. Dan kalau misalnya itu diambil juga, dugaan saya akan semakin besar kontroversi dari publik. Dan itu mungkin akan membuat para elit termasuk presiden berpikir ulang untuk misalnya mengembalikan proses pemilihan ke MPR. Oke, Prof Satya, apakah Anda juga membaca bahwa ini adalah sebuah tahapan untuk mengembalikan pemilihan presiden oleh MPR sebetulnya? Ya, kalau kembalinya ke yang asli itu ya. Tapi kalau kita lihat secara teori dan dalam praktek, kan sebenarnya perubahan undang dasar itu ada dua macam. Pertama yang terjadi di dalam undang-undang dasar, yang kedua terjadi di luar undang-undang dasar. Ya. Yang dalam undang dasar itu yang 4 kali berubah itu. Pasal 37. UUD 45 asli ke Konstitusi RIS 49, Undang Dasar sementara 50, kembali ke UUD 45 sampai ke UUD 45 yang setelah reformasi. Nah, yang di luar Undang-Undang Dasar itu ada 9 kali dulu saya hitung. Termasuk MPR itu dulu pertama kali mengubah pasal 7 itu lewat perubahan di luar Undang-Undang Dasar, yaitu dengan ketetapan MPR yang mengenai pembatasan masa jabatan presiden. Terus ada pemberian kekuasaan yang besar kepada Presiden Soeharto dulu. Ada TAP MPR yang mengatur tentang pemberian kekuasaan kepada Presiden garis miring Mendarat MPR untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka menyelamatkan pembangunan nasional. Itu kewenangan yang sangat besar. Itu perubahan dasar begitu loh. Oke. Jadi
Nah, secara teoritis itu kalau saya lihat mereka itu kecuali yang kembali itu ya, yang kembali itu kan karena ada kegagalan di konstituante pada waktu itu. Oke. Secara umum itu ke hal yang ke depan, kembalian tidak ke teks yang baru, teks yang lama, karena Bung Karno sendiri dulu kan mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu Undang Dasar revolusi Groundwork kata beliau. Nanti kalau kita sudah merdeka, kita bikin lagi Undang Dasar yang baru, begitu loh. Oke, baik. Padahal beliau yang termasuk pembuatnya kan. Oke, Mbak Irma, kalau Mbak Irma lihat, kalau memang arahnya adalah meminta kembali kepada Undang-Undang Dasar yang asli, apakah ini juga kemajuan demokrasi atau kemunduran demokrasi menurut Anda? Ya, tadi kan sebenarnya kan kalau urusan dari kembali ke Undang-Undang Dasar ini, kita kan sudah melalui amandemen beberapa kali dan kita sudah sampai di tahapan di mana kita juga mendapat penghargaan bahwa kita mampu berdemokrasi dengan damai. Kita bisa membandingkan dengan negara-negara lain yang masih lawless dan belum bisa mencapai seperti capaian kita. Ada hal yang lebih, kalau menurut saya ya, lebih menjadi concern bahwa masalah yang terbesar dari bangsa ini ketika ingin mengubah undang-undang, konstitusi dan lain-lain, kita tidak boleh melupakan bahwa masalah kita yang utama itu adalah masalah korupsi yang masih terjadi. Ya kan? Dan kita harus mengakui bahwa dari the index corruption perception itu kita masih di judikatif dan juga di legislatif. Artinya kita harus memberi perhatian yang khusus terhadap corruption ini. Apapun yang dilakukan di DPR, di MPR maupun di lembaga-lembaga lain tidak lepas dari urusan ini. Dan saya pikir usulan dari para purnawirawan untuk memperbaiki bangsa dan negara ini tidak menjadi politik praktis karena ada keluhuran di situ, ada nilai-nilai Pancasila, ada Sabta Marga dan juga bagaimana bangsa ini bisa maju kalau kita sendiri masih terkenal sebagai bangsa yang terkorup. Saya bicara tentang ini karena saya bukan ahli hukum tata negara. Namun saya adalah seorang aktivis anti korupsi dan saya juga ikut mendirikan KPK. Artinya banyak masalah yang harus kita hadapi, namun masalah yang utama harus kita prioritaskan. Yang mana dulu? Yang utama, yang mana dulu? Kalau saya bilang sih korupsi itu sudah mencapai ke taraf yang sangat parah. Karena jumlahnya pun sudah tidak masuk akal. Ya kan, ribuan triliun. Kalau kita mengambil contoh bagaimana negara memberikan prioritas. Saya teringat kepada San Salvador. Bagaimana Nayib Bukele tahu bahwa ada satu mafia di sana, gangster dan 2 korupsi, maka dia melakukan upaya penindakan terhadap hal yang paling mendesak ini. Karena apapun yang kita bicarakan di sini, akarnya itu adalah corruption. Corruption ya? Baik undang-undang yang mungkin tidak sesuai dengan keadilan, baik juga undang-undang yang terlalu memihak kepada partai-partai politik atau elit-elit. Nah itu yang harus kita perbaiki. Kenapa? Karena kalau saya pikir undang-undang perampasan aset koruptor itu menjadi idaman dan juga keinginan dari rakyat banyak yang jauh lebih berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Jadi saya pikir semua harus sepakat fokus ke situ dulu ya. Sepakat dulu. Sebenarnya bangsa ini masalah terbesarnya apa sih? Jadi kita ramai-ramai bicara itu dan mulai dengan diri sendiri, mulai dengan lingkungan sendiri, lalu juga kita bisa mengkritisi, memberi masukan kepada pemerintah. Karena kan Presiden Prabowo berjanji bahwa akan memberantas korupsi. Baik. Yang korupsi minggir. Jadi ya mungkin para purnawirawan bisa memberikan masukan kepada hal-hal yang seperti itu. Menteri-menteri yang korupsi minggir. Kalau ada buktinya dan memang kita bisa ya membuat rakyat menjadi sadar betapa bahayanya korupsi, maka kita bisa menjadi negara yang jauh lebih maju. Baik. Bung Andreas, sejauh mana MPR sudah merespon? MPR berulang kali ngomong akan amandemen kelima atau apapun, menanggapi pernyataan dari Forum Purnawirawan gimana soal kembali kepada undang-undang yang asli itu? Ya, saya melihat hal yang kurang lebih mirip dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Burhan tadi gitu. Pengalaman di banyak negara, apalagi di dalam masyarakat yang terbuka yang sudah menjadi sangat demokratis seperti yang kita alami, apa yang sudah diberikan kepada rakyat, kalau kita ambil lagi itu akan menimbulkan kemarahan di rakyat, sehingga memang
saya kira di situ para pemimpin dalam hal ini tentu presiden juga akan sangat menghitung tadi seperti apa yang terjadi pada 22 Agustus yang lalu gitu, ketika ya DPR ketika itu balik mau merubah undang-undang pilkada itu, tapi dengan respon luar biasa dari rakyat karena mereka merasa bahwa inilah apa yang mereka right to vote hak untuk memilih, mereka apa yang sudah mereka punya gitu, yang lain semua sudah terbagi ke elit politik melalui proses pemilu. Jadi hak dasar mereka yaitu ya sebagai rakyat itu kalau diambil lagi itu akan menimbulkan reaksi gitu. Nah situasi itu mungkin berbeda dengan ketika Bung Karno dulu di dekret presiden dekret presiden gitu. Oke, baik. Lalu apa yang harus dikerjakan oleh elit-elit bangsa ini untuk tetap menjaga stabilitas politik setelah jeda berikut ini?